Pemirsa, bulan suci Ramadan tahun ini berlangsung di tengah pandemi COVID-19 yang sudah menular hampir 9.000 penduduk Indonesia, di mana 720 orang diantaranya meninggal dunia. Masyarakat pun diminta untuk menjaga kekhusyuan Ramadan dengan melaksanakan ibadah selama bulan suci Ramadan di rumah saja. Tidak ada tarawih di masjid-masjid ataupun kegiatan lainnya. Bahkan pemerintah pun melarang masyarakat untuk mudik. Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas mengenai persiapan mudik di akhir Maret lalu sempat menyinggung terkait fenomena warga yang mudik lebih awal. Bahkan, Jokowi mendapat laporan sudah lebih dari 14.000 warga Jabodetabek yang pulang ke kampung halamannya di sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Majelis Ulama Indonesia kembali menyerukan untuk melaksanakan ibadah di rumah, terutama selama bulan suci Ramadan. MUI menilai faktor kesadaran diri sendiri menjadi kunci bagi masyarakat untuk bisa keluar dari pandemi COVID-19, termasuk diantaranya dengan beribadah di rumah. Kita jadikan rumah sebagai pusat kegiatan ibadah. Ibadah mahdoh dan juga ibadah ghair mahdoh. Kebiasaan ibadah di masjid dan musola saat tarawih yang biasanya kita laksanakan, kita syiarkan dengan berbagai aktivitas keagamaan. Kita geser syiar itu ke kediaman masing-masing. Sungguh penggeseran dari masjid ke kediaman tidak mengurangi seinci pun ketaatan itu. Presiden Joko Widodo melalui akun media sosialnya memberikan pesan humanisnya yang bertuliskan, "Tak mudik bukan karena tak rindu, tapi karena sayang pada ayah dan ibu." Presiden mengajak masyarakat untuk tidak mudik sementara waktu guna memutus rantai penyebaran virus corona. Presiden Joko Widodo bahkan mengunggah video animasi di akun Twitter resminya tentang bahaya mudik di tengah wabah corona. Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia juga telah menerbitkan surat edaran nomor 6 tahun 2020 tentang panduan beribadah di bulan suci Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah. Tim Liputan Metro TV. Dan pemirsa Ramadan kita langsung saja berbincang dengan Ustadz Dasat Al-Latif yang saat ini ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, apa kabar, kaifahal Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik-baik. Masya Allah. Ustadz, khususnya terkait dengan suasana di kota Makassar di hari kedua Ramadan kali ini, apalagi di tengah diberlakukannya PSBB yang sudah diberlakukan sejak kemarin, seperti apa Ustadz? Ya, Alhamdulillah tidak ada perubahan dengan tahun-tahun yang lalu, kecuali satu hal, Makassar jalan raya mulai sepi. Saya juga menikmati sepi sebab tidak ada lagi macet. Ya Alhamdulillah ya, toko-toko yang biasanya ramai, tempat-tempat belanja, saya lihat sekarang sudah mulai berkurang keramaiannya. Meskipun masih ada juga yang menganggap remeh, masyarakat, warga yang menganggap wabah ini sebagai sesuatu yang tidak perlu dicemaskan sehingga tetap berkeliaran di rumah. Ya, orang-orang sini bilang talekang. Taleka. Ya, merasa hebat sehingga ya tidak perlu pulang ke rumah ya. Ya. Tapi mudah-mudahan sosialisasi yang intensif bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat agar tahun ini, saat ini harus lebih sabar untuk beribadah di rumah saja. Ya. Ya, insya Allah Ustadz, banyak sekali hikmah dan juga kemaslahatan yang akan kita raih di tengah pandemi ini dan harus tetap melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Kita akan teruskan perbincangan nanti usai jeda Ustadz, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Ramadan kita. Terima kasih masih bersama kami di Ramadan kita dan juga masih bersama saya Hamdal Kafi dan juga Ustadz Al-Mukarram Dasat Al-Latif dari Makassar, langsung dari Sulawesi Selatan. Kami terus akan membincangkan bagaimana sih melakukan ibadah di tengah pandemi Corona atau COVID-19 ini, khususnya agar tetap bisa khusyuk kali ini. Ustadz,
Tidak hanya kaum muslimin di Makassar, tidak hanya di Sulawesi Selatan, tapi seluruh tanah air. Bagaimana kita seharusnya muslimin muslimat ini memaknai ibadah bulan suci Ramadan tapi di tengah pandemi virus corona ini? Ustaz, tafadhol Ustaz. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sebenarnya beribadah yang perlu disiapkan sebelum beribadah adalah ilmu. Sekarang ini banyak orang beribadah tanpa ilmu. Ini tentu berbahaya apalagi di tengah wabah seperti ini. Beribadah itu tidak boleh memakai perasaan. Beribadah harus berdasarkan ilmu. Tidak boleh kita berkata, kasihan masjid, sepi mi kasihan. Masa Ramadan tidak ada penghuninya masjid? Ini bawa perasaan tanpa ilmu. Nah, banyak sekarang tetap ngotot ke masjid, bahkan ngamuk, marah-marah sama polisi dan tentara gara-gara mau masuk tarawih dihalang-halangi. Ini beribadah berdasarkan perasaannya, bukan berdasarkan ilmu. Saudaraku, sebangsa dan setanah air, seiman dan sekeyakinan, beribadah itu berdasarkan ilmu. Dan ilmu ini sudah difatwakan oleh Majelis Ulama. Majelis Ulama itu terdiri dari beberapa komponen, ormas-ormas Islam, orang yang ahli di bidangnya. Di dalamnya ada ahli bahasa, di dalamnya ada ahli fikih, di dalamnya ada ahli filsafat, di dalamnya ada ahli tasawuf, di dalamnya ada ahli tafsir, di dalamnya ada ahli hadis. Mereka bersidang, bukan membawa perasaan, berdasarkan kajian keilmuan yang mereka miliki. Lalu mereka mengeluarkan fatwa. Nah, sekarang ada masyarakat awam yang tidak pernah belajar sejarah Nabi, tidak pernah belajar sejarah Islam, tidak pernah belajar sejarah hukum Islam, tidak pernah belajar fikih. Mereka tiba-tiba mengatakan, masa kau lebih takut kepada corona daripada kepada Allah? Ini kedengaran logis, tapi tidak berdasarkan kajian ilmu. Gira beragama baik, tapi harus disertai dengan kedalaman ilmu. Saudara yang tetap ngotot, niat Anda baik, mau berjamaah ke masjid, tapi tanpa Anda sadari, seiring dengan itu Anda bisa menularkan penyakit, bahkan bisa menjadi agen penularan penyakit. Bayangkan kalau orang soleh, gara-gara kelakuan Anda yang membawa penyakit kepada orang yang baik tadi ini, siapa yang tanggung nanti di akhirat? Kalau soal fatwanya Majelis Ulama, ternyata kita tidak ke masjid Ramadan kali ini karena fatwa mengikuti Majelis Ulama, mengikuti pemerintah. Siapa yang tanggung dosa dan kesalahannya? Bukan kita, bos. Siapa yang tanggung? Ini semua Majelis Ulama. Jadi tidak usah cemas. Yang tanggung kalau kita salah dalam mengambil keputusan ini bukan pribadi kita. Siapa yang tanggung? Majelis Ulama. Maka tidak usah cemas. Beribadahlah. Ingat, yang ditutup sekarang masjid tidak menutup kebaikan. Yang ditutup sekarang rumah-rumah ibadah bukan tempat-tempat kebaikan. Bukan kebaikan-kebaikan. Saya ulang, yang ditutup adalah masjid-masjid, tapi kebaikan-kebaikan tetap terbuka. Silahkan beribadah, silahkan berbuat baik, tetap di masjid saja. Apa yang kurang? Anda mau berjamaah? Boleh di masjid, di rumah. Mau tadarus? Boleh di rumah. Mau zikir? Boleh di rumah. Baca doa? Boleh di rumah. Yang jadi masalah cuma dipindahkan tempatnya. Dan hakul yakin tidak mengurangi nilai keutamaannya. Malah saya sangat yakin berdasarkan ilmu yang saya miliki, saya sangat yakin kalau saya beribadah di rumah karena niat memutus mata rantai penularan COVID ini, itu lebih mulia daripada saya ke masjid yang bisa membawa kemudaratan bagi orang lain atau diri saya dan keluarga. Saudaraku, beribadah di rumah saja. Ya, tidak usah kita galau dan cemas kenapa mesti sepi masjid. Kurang apa ilmunya Saudi? Kurang apa ilmunya Mesir? Mereka sudah mengeluarkan fatwa untuk tarawih di rumah saja. Dan ingat saudara, zaman Nabi Rasulullah SAW tarawih di rumah saja, 3 hari saja tarawih beliau di masjid. Selebihnya beri di rumah. Nanti setelah Umar bin Khattab yang membuat keputusan untuk tarawih di masjid. Untuk apa? Menandakan adanya syiar Islam. Nah, sekarang syiar itu sunnah, sementara memelihara keselamatan jiwa itu wajib.
asas fikih ketika ketemu antara wajib dengan sunnah, sunnahnya gugur, wajibnya harus kita laksanakan. Memang ada faedah dalam kebaikan-kebaikan ke masjid, tapi karena ada mudarat dalam asas fikih, ya. Dengar asas fikih, apabila ada mudarat di dalamnya, faedah harus kita tinggalkan. Berjamaah di masjid ada faedahnya, tapi karena ada mudarat di dalamnya, faedah ditinggalkan. Baik, Ustaz. Sekali lagi melakukan ibadah-ibadah baik itu pun ibadah mahdhah atau ghair mahdhah tetap tidak mengurangi maslahat dan kebaikannya walaupun itu dilakukan di rumah, Ustaz ya. Ya. Saya kira kalau saya ambil sisi positifnya, ya. Selama ini kita tarawih di masjid, bahkan kadangkala anak-anak remaja enggak tarawih, cuma dia bilang kalau di sini dia bilang tarawih keliling. Kelilingnya dia dapat, tarawihnya dilupa. Ini saatnya bapak ajak tarawih anaknya di rumah. Ya, sudah itu kalau tahun-tahun lalu kan tarawih keliling dilanjut dengan sahur on the road, enggak tahu dari mana mereka belajar. Ya, nah saat inilah kita mau fokuskan ibadah di rumah. Subhanallah, kebaikan-kebaikan bisa dilakukan di rumah. Ya, Ustaz. Sepanjang sejarah Islam diturunkan 14 lalu melalui Rasulullah Muhammad SAW, sudahkah pernah terjadi pandemik semacam ini di tengah puasa Ramadan semacam itu, Ustaz? Pernah terjadi wabah zamannya Umar bin Khattab. 18 Hijriah, artinya 18 tahun setelah hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Pada saat itu Umar bin Khattab jadi presiden. Nah, ada gubernur di Syam yang sekarang ini Palestina. Nah, Umar bin Khattab melakukan kunjungan kerja. Ternyata sebelum sampai di kota Palestina sekarang, sebelum sampai di kotanya Syam waktu itu, Umar berdiskusi karena mendapat informasi bahwa di Syam ini ada wabah. Mohon maaf saya harus sebut, wabahnya adalah kusta. Nah, waktu itu Umar berdiskusi, dia singgah lalu tidak makan masuk ke dalamnya. Ya, Abu Ubaidah komplain, gubernur waktu itu. Beliau katakan, "Ya Umar, apakah kau menghindari dan lari dari takdir Allah?" Umar berkata, Abu Ubaidah lah kalau bahasanya dimakasin kau dulu, kasih tahu kau. Kau punya kambing. Ada 2 lahan. Satu lahan subur, satu lahan tandus. Mana kau pilih? Ya, kau masukkan ke lahan tandus itu takdir. Kau masukkan ke dalam lahan yang subur juga takdir. Tapi sebagai orang beriman dan berilmu, saya tidak akan masukkan ke lahan tandus, tapi saya akan masukkan ke lahan yang subur. Ini ada takdir Allah juga, tapi kita punya akal untuk memilih mana yang baik. Nana, pada saat itu Umar bin Khattab tidak jadi masuk. Lalu kita kenallah Abu Ubaidah wafat, gubernur waktu itu wafat karena virus. Kemudian Mu'adz bin Jabal pun wafat karena virus. Nanti setelah Amr bin As menjadi gubernur, beliau mengamalkan ini yang disebut sekarang jaga jarak. Beliau yang mengamalkan ini, Amr bin As. Dengan cara apa? Beliau katakan setelah dipelajari ternyata berdempetan ini menyebabkan penularan. Maka saudara-saudara sekalian, bertebaranlah kalian, jangan berdekatan. Maka sahabat pada waktu itu ada tinggal di pinggir-pinggir kampung, ada yang sampai ke naik gunung. Beliau mengibaratkan bahwa wabah ini ibarat api. Api kalau ketemu kayu, ketemu kertas pasti makin menjadi. Tapi biar api yang besar tapi tidak ada yang dia bakar, maka api itu akan mati dengan sendirinya. Baik, Ustaz. Sekali lagi ini adalah untuk kebaikan dan juga kemaslahatan umat bersama, Ustaz. Taib, kita akan lanjutkan kembali bagaimana perbincangan kita terkait dengan bagaimana kita melakukan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan di tengah pandemik. Ustaz, kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Ramadan kita. Terima kasih masih bersama kami di Ramadan kita, dan juga terima kasih sekali Syukron jazilan Ustadz Dasar Latif sudah bergabung sama kami. Kita jumpa kembali besok. Kita masih memiliki waktu untuk pemirsa di kemudian hari esok hari, Ustadz. Syukron jazilan, dan intinya adalah ibadah mahdhah maupun ghair mahdhah tetap tidak berkurang pahala kebaikan dan maslahatnya meski dilakukan di rumah. Syukron jazilan Ustadz. Assalamualaikum.